Pagi itu, mentari menyelinap lembut di sela atap seng terminal bus Garut. Suara klakson bus berpadu dengan tawa para sopir dan teriakan pedagang yang menawarkan sarapan. Bau nasi uduk, kopi hitam, dan oli mesin bercampur jadi satu, menciptakan aroma khas kehidupan jalanan. Terminal itu tak sekadar tempat keberangkatan, tapi rumah bagi banyak orang kecil yang menggantungkan hidupnya di sana. Di antara keramaian itu, ada satu sosok yang selalu duduk di bangku pojok, dengan tatapan tenang namun tajam, Daeng Oseman. Pria parubaya itu, berusia sekitar 50 tahun, tubuhnya kekar meski usia tak lagi muda. Rambutnya mulai memutih, kulitnya legam, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, campuran antara kedamaian dan bahaya. Setiap pagi ia datang lebih awal, duduk di tempat yang sama, menyesap kopi hitamnya pelan sambil merokok linting buatan tangan. Tak banyak bicara, tak banyak gerak. Tapi entah kenapa, setiap kali ia hadir, tak ada satupun orang yang berani membuat keributan di terminal itu. Para sopir menyebutnya, Daeng, dengan rasa hormat yang kental. Ia jarang tersenyum, tapi kalau ia bicara, semua orang mendengar. Pernah ada seorang sopir mabuk yang berbuat onar, melempar botol di tengah terminal. Daeng hanya menatap tanpa suara, dan orang itu langsung gemetar, meminta maaf, lalu pergi tanpa menoleh. Sejak itu, nama Daeng Oseman jadi semacam jimat ketertiban di terminal Garut. Meski begitu, tak banyak yang tahu dari mana asalnya. Ada yang bilang dia dulu tentara, ada yang bilang mantan petarung hutan Kalimantan. Namun yang pasti, orang-orang bisa merasakan aura aneh dari dirinya, semacam wibawa yang lahir dari pengalaman panjang menghadapi maut. Ia selalu memakai baju hitam polos, celana lusuh, dan gelang manik-manik Dayak di tangan kirinya. Setiap kali ia mengepulkan asap rokok, entah kenapa, suasana terminal terasa damai. Terminal Garut menjadi satu-satunya tempat di kota itu yang bebas dari pemalakan. Tak ada preman, tak ada pungli, tak ada kekerasan. Polisi yang bertugas di sana pun lebih banyak bersantai, karena tahu, jika ada masalah, Daeng akan lebih dulu menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Kalau ada Daeng di sini, setan pun gak berani lewat, canda seorang pedagang warung kopi, membuat semua yang mendengar hanya mengangguk setuju. Di sela keramaian, Daeng kadang membantu menurunkan barang penumpang tua, atau menepuk bahu sopir muda yang tampak lelah. Kebaikannya sederhana, tapi meninggalkan rasa hormat yang dalam. Tak ada yang tahu masa lalunya, tapi semua percaya, di balik diam dan senyum samar itu, tersembunyi kisah yang kelam dan berdarah. Terminal Garut telah menjadi tempat di mana Daeng menebus sesuatu, entah dosa, entah luka lama. Hari-hari berlalu damai, seolah terminal Garut adalah oase di tengah kerasnya kehidupan kota. Anak-anak kecil berlari membawa karcis, ibu-ibu menjajakan jajanan, dan para sopir saling bercanda tanpa rasa takut. Semua seperti berjalan alami, tanpa tekanan, tanpa bayangan kejahatan. Tapi di balik ketenangan itu, takdir sedang menulis sesuatu yang kelam, badai yang akan datang tanpa peringatan. Dan pada suatu pagi yang terlihat biasa, seekor burung gagak hitam hinggap di atas papan nama terminal Garut, mengeluarkan suara serak panjang. Daeng menatapnya sekilas, lalu menghembuskan asap rokok sambil bergumam pelan, angin hari ini berbeda. Ia tak tahu, bahwa hari itu adalah awal dari amukan terbesar yang pernah terjadi di terminal bus Garut. Pagi berikutnya, suasana terminal Garut terasa sedikit berbeda. Angin berhembus lebih panas, debu berterbangan lebih tebal, dan tawa para sopir tak seceria biasanya. Beberapa pedagang merasakan firasat aneh, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Bahkan Daeng Oseman, yang biasanya hanya duduk santai di bangku pojok, terlihat menatap ke arah pintu masuk terminal dengan alis berkerut. Ada yang datang, gumamnya pelan, sebelum mengisap rokoknya dalam-dalam. Tak lama, suara deru mesin truk tua terdengar menggema. Dua truk besar melaju pelan masuk ke area terminal, ban mereka melindas genangan air hingga memercik ke segala arah. Belasan pria melompat turun dengan pakaian lusuh dan tubuh bertato. Mereka berjalan congkak, membawa balok kayu, rantai besi, dan botol minuman keras. Wajah mereka keras, penuh luka bekas perkelahian. Orang-orang di terminal langsung menyingkir, suasana mendadak beku. Tak ada yang berani bersuara. Seorang pria berambut gondrong turun terakhir dari truk kedua. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya hitam legam, dan di lehernya tergantung rantai besi tebal. Tatapannya tajam seperti pisau. Dialah Tarman Gondrong,
Nama yang sudah lama jadi bisik-bisik menakutkan di dunia gelap. Mantan napi Nusa Kambangan, baru keluar setelah menjalani hukuman atas kasus pembunuhan dan pemerasan. Sekarang, ia kembali, dan matanya menatap terminal Garut seperti singa kelaparan melihat daging segar. Tempat ini katanya ramai, tapi nggak ada yang setor ke kita. Ucapnya dengan nada menghina. Anak buahnya tertawa keras, menggema di seluruh terminal. Mereka mulai berkeliling, menendang kursi pedagang, merampas uang receh dari tangan ibu-ibu penjual minuman, bahkan mencaci maki sopir yang sedang mengisi bensin. Jeritan dan tangisan mulai terdengar. Terminal Garut yang biasanya damai kini berubah jadi tempat ketakutan. Daeng Oseman masih duduk di tempatnya. Wajahnya datar, tapi jarinya mengetuk-ngetuk meja kayu perlahan. Ia melihat satu preman menendang gerobak rokok milik kakek tua, membuat isi dagangannya berhamburan ke tanah. "Hei, Pak Tua," teriak si preman, "kalau mau jualan di sini, bayar tempatnya dulu." Suaranya keras, penuh ejekan. Tak ada yang menolong, semua hanya menunduk, menunggu keajaiban yang mereka tahu akan datang dari bangku pojok itu. Salah satu sopir bas yang kenal Daeng berbisik pelan ke temannya, "Kalau Daeng udah diem kayak gitu, berarti dia lagi nahan marah." Temannya menelan ludah. Mereka tahu, jika Daeng benar-benar bangkit, maka terminal ini akan jadi lautan amarah. Namun untuk saat ini, pria tua itu hanya menghela napas panjang, seolah masih memberi kesempatan pada para pendatang untuk sadar diri sebelum terlambat. Sementara itu, Tarman Gondrong duduk di atas meja warung kopi sambil meneguk minuman gratis. "Di mana orang yang paling berkuasa di terminal ini? Gue mau ngomong sama dia," teriaknya keras. Tak ada yang menjawab, semua menunduk, tak berani menunjuk ke arah Daeng. Tapi Tarman sadar ada sesuatu yang berbeda, aura diam yang menekan, datang dari sudut terminal. Ia menoleh, menatap ke arah pria tua berambut putih yang tengah menatapnya tanpa ekspresi. Daeng Oseman menatap balik, tanpa mengucap sepatah kata pun. Asap rokoknya membentuk lingkaran samar di udara, sebelum menghilang terbawa angin. Dalam hati kecilnya, ia tahu, hari ini, ketenangan terminal Garut telah dirampas. Dan ketika kedamaian diusik, hanya ada satu jalan yang tersisa, darah harus dibayar dengan darah. Hari berganti siang, namun hawa mencekam masih menggantung di langit terminal Garut. Tarman Gondrong kini sepenuhnya menguasai tempat itu. Ia duduk di kursi sopir yang ditendangnya keluar dari bas, seolah raja di atas singgasana. Di tangan kirinya, tergenggam sebotol arak yang hampir habis, sementara di tangan kanan ia menggenggam rantai besi yang berlumur karat. "Mulai sekarang, semua yang cari makan di terminal ini setor ke gue." Suaranya menggema, membuat beberapa pedagang langsung gemetar. Tak ada yang berani membantah, karena mereka tahu nama Tarman adalah sinonim dari maut. Beberapa anak buahnya berkeliling memalak sopir bas yang baru datang. Ada yang dipaksa menyerahkan uang bensin, ada yang dihajar karena dianggap lambat, bahkan seorang kernet dilempar ke gat hanya karena berani menatap balik. Tangisan anak kecil terdengar di ujung terminal, ibu-ibu bersembunyi di balik gerobak, dan suara tawa para preman terdengar seperti iblis yang menari di siang bolong. Terminal Garut yang dulunya penuh tawa kini berubah menjadi neraka terbuka. Daeng Oseman masih duduk di bangkunya, tatapannya tak lepas dari semua kejadian itu. Wajahnya tetap tenang, tapi di balik mata tuanya ada bara yang perlahan menyala. Orang-orang yang mengenalnya mulai saling pandang, bertanya-tanya kapan ia akan bergerak. Namun Daeng tak gegabah. Ia tahu, kemarahan tanpa kendali hanya akan menimbulkan korban yang sia-sia. Ia menunggu saat yang tepat, saat Tarman sendiri datang mengusik garis batas kesabarannya. Namun Tarman bukan orang yang tahu batas. Ia mulai menghina para sopir yang diam, menyebut mereka pengecut, memaki-maki warga terminal sebagai sampah kota. Lalu, ia menatap ke arah Daeng yang masih duduk di pojok dan tertawa mengejek. "Heh, kakek tua, ngapain bengong di situ? Lo pikir tempat ini milik lo?" teriaknya. Terminal terdiam. Semua menoleh ke arah dua sosok itu. Satu, preman muda penuh amarah. Satu lagi, pria tua dengan wajah batu yang belum bergeming. Anak buah Tarman mulai menyoraki, melempar bungkus makanan ke arah Daeng. Tapi pria itu hanya meniup abu rokoknya pelan, lalu berkata dengan suara rendah namun menusuk, "Jangan ganggu mereka, mereka orang kecil yang cari makan." Suaranya tenang, tapi getarannya membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Tarman malah tertawa keras, lalu berjalan mendekat sambil memutar rantainya.
Kalau gue nggak mau, gimana? Lo mau lawan gue? Hah, kakek. Langkah Tarman berhenti 1 meter di depan Daeng. Asap rokok masih mengepul di antara mereka, menciptakan kabut tipis di udara panas. Semua orang menahan napas. Daeng menatap tajam ke mata Tarman, lalu menjawab lirih, "Aku sudah bilang, jangan ganggu orang kecil." Tarman menyeringai, lalu menghantam meja Daeng dengan rantai besinya, membuat kopi tumpah dan kayu terbelah 2. "Gue ganggu siapapun yang gue mau," teriaknya. Daeng perlahan berdiri. Tak cepat, tapi cukup membuat semua yang melihat merasakan hawa aneh, semacam tekanan tak terlihat, seperti udara tiba-tiba berat di dada. Suara riuh mendadak hilang, bahkan burung yang biasa hinggap di atap terminal pun seolah lenyap. Wajah Tarman yang tadi penuh tawa mulai menegang, matanya menangkap sesuatu di tatapan Daeng, ketenangan yang terlalu sunyi dan terlalu berbahaya. Dalam keheningan itu, Daeng Osman mengucapkan kalimat yang mengguncang seluruh terminal, "Kau sudah melewati batas, nak, dan aku sudah cukup menahan diri." Suara itu pelan, tapi terasa seperti petir di telinga semua orang. Tarman gondrong menegakkan tubuhnya, memutar rantainya dengan sombong, belum tahu bahwa yang berdiri di depannya bukan sekadar pria tua, melainkan badai yang sebentar lagi akan menenggelamkan seluruh preman terminal Garut. Udara terminal terasa beku. Tak ada yang berani bersuara setelah kalimat terakhir keluar dari mulut Daeng Osman. Para sopir dan pedagang menatap dengan mata lebar, seolah baru menyadari siapa sebenarnya pria tua yang mereka lihat setiap hari itu. Tarman gondrong, yang tadi tertawa angkuh, kini berdiri diam beberapa detik. Entah kenapa, dari tatapan mata Daeng yang tenang itu, tubuhnya terasa dingin seperti dikelilingi kabut kematian. Tapi kesombongan membuatnya buta, ia memaksakan tawa, pura-pura tidak gentar. "Wah, jadi lo yang mau sok jago di sini, ya, kek?" ucap Tarman sambil tertawa kering. Ia menatap anak buahnya. "Hajar, gue mau lihat seberapa kuat si kakek ini," teriaknya. Belasan preman langsung maju, sebagian membawa kayu, sebagian menggenggam rantai dan besi. Orang-orang terminal menjerit, beberapa melarikan diri, beberapa menutup mata tak sanggup melihat. Namun Daeng hanya berdiri diam, tanpa bergeming, menatap datangnya badai seperti batu di tengah arus deras. Ketika satu preman pertama mengayunkan besi ke arah kepalanya, Daeng bergerak cepat, terlalu cepat untuk pria seusianya. Dalam sekejap, tangannya menangkap besi itu, lalu memelintirnya hingga berbentuk seperti huruf U. Suara tulang patah terdengar jelas ketika siku preman itu dilipat ke arah yang salah. Orang-orang terkejut, bahkan Tarman sempat terdiam. "Ini, apa-apaan?" gumamnya tak percaya. Daeng menatapnya tanpa emosi, seperti pemburu yang sudah tahu mangsanya tak akan lolos. 2 orang preman lain maju bersamaan, namun Daeng menepis serangan mereka dengan satu gerakan melingkar. Tubuh keduanya terlempar dan menghantam tembok bas, membuat suara dentuman keras menggema. "Kakek itu gila, gila!" teriak salah satu dari mereka sebelum pingsan. Sementara itu, Daeng menunduk sedikit, menarik napas dalam-dalam, seolah menahan sesuatu dari dalam dirinya, amarah yang sudah lama ia kubur. Tatapan matanya kini bukan lagi tatapan manusia biasa, tapi seperti mata binatang buas yang sudah lama terikat dan akhirnya dilepas. Tarman gondrong berteriak panik, menyuruh seluruh anak buahnya menyerang. "Lawan dia, bunuh dia!" Namun yang terjadi justru kebalikannya, satu persatu tubuh para preman itu bergelimpangan. Ada yang dipukul hingga terhempas beberapa meter, ada yang terkapar dengan darah di pelipis. Dalam waktu kurang dari 1 menit, separuh anak buah Tarman tak lagi bergerak. Terminal Garut kini seperti medan perang, dipenuhi debu, kaca pecah, dan suara napas ketakutan. Di sela kekacauan itu, Daeng kembali berdiri tegak, mengangkat wajahnya perlahan ke arah Tarman. "Aku sudah pernah melihat mata orang seperti kau, nak, dulu di tempat yang jauh lebih gelap dari sini," ucapnya pelan, tapi nadanya menusuk. Tarman menelan ludah, kini benar-benar menyadari bahwa pria di depannya bukan orang biasa. Ia melihat gelang manik di tangan Daeng, lalu teringat bisikan yang dulu pernah ia dengar di penjara, legenda tentang seorang tahanan dari Kalimantan yang membantai geng sadis hanya dengan tangan kosong. Tarman melangkah mundur 1 langkah, tapi egonya memaksa untuk tetap berdiri. "Gue nggak takut, kek. Lo pikir cuma lo yang pernah di Nusa Kambangan?" bentaknya dengan suara bergetar. Namun suaranya kehilangan wibawa, tubuhnya goyah,
dan matanya tak bisa lepas dari sorot tajam milik Daeng Oseman yang kini mendekat perlahan, langkah demi langkah, seperti bayangan maut yang tak bisa dihindari. Terminal hening, hanya suara langkah sepatu Daeng yang terdengar memecah udara. Setiap hentakan kakinya menimbulkan getaran di dada semua orang yang menyaksikan. Bahkan angin pun terasa berhenti berhembus. Dan ketika jarak mereka hanya tinggal 1 meter, Daeng berhenti, memandang Tarman dari atas ke bawah, lalu berkata dengan nada dalam dan dingin, "Kau boleh pernah di penjara, tapi aku pernah hidup bersama neraka itu sendiri." Udara terminal masih terasa berat setelah bentrokan singkat itu. Bau darah bercampur dengan aroma solar dan asap rokok yang belum padam. Sebagian preman Tarman gondrong yang masih sadar kini beringsut mundur, wajah mereka pucat ketakutan. Namun Tarman, dengan gengsi dan amarah yang membara, menolak untuk kalah di depan anak buahnya. "Jangan mundur, bodoh. Dia cuma kakek tua, hajar lagi," bentaknya. Suara parau tapi getar ketakutan di dadanya tak bisa disembunyikan. Ia berusaha menutupi rasa gentar dengan tawa sumbang, tapi sorot matanya goyah saat melihat Daeng berdiri tegak tanpa luka, hanya sedikit debu menempel di bajunya. "Berhenti, nak, kau masih bisa pergi, sebelum semua ini terlambat," ujar Daeng pelan, nada suaranya datar namun mengandung ancaman tak kasat mata. Tapi Tarman malah tertawa keras. "Pergi, dari terminal yang udah gue kuasai ini. Lo pikir siapa lo? Hah, dukun tua." Ia menendang meja yang ada di dekatnya, lalu menoleh ke arah pedagang rokok tua yang masih berjongkok di tanah, memunguti bungkus rokoknya yang berserakan. "Heh, lo, sini lo, kakek," teriaknya dengan nada menghina. Pedagang itu mendekat dengan langkah gemetar. Tubuhnya kecil, matanya ketakutan. Ia memeluk kotak rokoknya yang tinggal separuh. "Tuan, saya cuma mau jualan, jangan ambil lagi dagangan saya," suaranya nyaris tak terdengar. Tapi Tarman malah menertawakannya, lalu meraih kotak rokok itu dan melemparnya keras ke tanah hingga hancur. "Lihat tuh, jualan lo udah gue bayarin," teriaknya sambil menendang si kakek hingga jatuh. Orang-orang hanya bisa menatap, tak berani menolong. Karena di tengah ketakutan itu, semua tahu, hanya satu orang yang mampu menghentikan semua ini. Daeng yang dari tadi diam, kini menegakkan tubuhnya. Rokok linting di tangannya padam tertiup angin. Perlahan ia berjalan mendekat, langkahnya mantap tapi tenang. Setiap langkahnya membuat suara sandal kulit tua itu bergema di antara sunyi yang mencekam. Orang-orang terminal langsung menyingkir, membuka jalan seolah tahu badai sedang bergerak ke pusatnya. "Cukup," katanya lirih. Satu kata itu saja sudah membuat beberapa preman langsung membeku. Tapi Tarman justru berbalik dan menatapnya dengan tawa keras yang memaksa. "Cukup, dari tadi lo ngomong kayak kiai tua. Nih gue kasih lihat cukup," serunya, lalu menendang tubuh si kakek lagi. Tendangan itu membuat darah mengalir dari bibir tua yang keriput itu. Seketika, wajah Daeng berubah. Tatapan matanya yang biasanya tenang kini berkilat tajam seperti bilah parang yang baru diasah. Otot-otot tangannya menegang, napasnya pelan tapi dalam. Tak ada lagi senyum, tak ada lagi kata. Hanya diam yang lebih menakutkan dari kemarahan manapun. Tarman berhenti tertawa. Entah kenapa, dadanya terasa sesak, seolah udara di sekitar terminal mendadak lenyap. Daeng kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. "Kau hina orang kecil di depanku," ucap Daeng, suaranya rendah tapi mengguncang hati semua yang mendengar. "Dan kau pikir kau lelaki kuat hanya karena mereka takut." Langkah Daeng makin dekat, sorot matanya menembus dalam, membuat Tarman terpaksa mundur selangkah. Ia menggenggam rantai di tangannya erat-erat, tapi genggaman itu bergetar. "Kau bukan kuat," lanjut Daeng, suaranya naik sedikit. "Kau cuma anak hilang yang belum pernah tahu arti rasa hormat." Tarman tak tahan lagi, berteriak marah, lalu mengayunkan rantainya dengan tenaga penuh. Suara besi berdesing memecah udara, tapi dengan kecepatan yang tak bisa diikuti mata, Daeng menangkap rantai itu di udara, memelintirnya, lalu menamparkan kembali ke wajah Tarman. Darah muncrat dari bibirnya, tubuhnya terhuyung. Terminal kembali sunyi. Semua orang menatap Daeng Oseman, sosok tua yang kini berdiri di tengah debu, dengan tatapan tajam, tubuh tegak, dan aura yang membuat jantung siapapun berdebar. Tak ada yang berani bergerak. Bahkan angin pun seakan berhenti berhembus, menunggu ledakan berikutnya. Sebab semua tahu, kemarahan Daeng Oseman baru saja dimulai, dan tak akan berhenti sampai nama terminal Garut kembali bersih dari kehinaan.
Fajar baru saja menyingkap cakrawala, tapi udara di terminal Garut masih terasa tegang. Bau darah yang menempel di aspal masih belum benar-benar hilang, bercampur dengan aroma bensin dan debu. Beberapa pedagang masih berbisik-bisik, menceritakan kembali kejadian semalam saat Daeng Osman menumbangkan 4 preman hanya dengan 1 tangan. Namun mereka belum tahu, kemarahan Daeng belum padam api. Di dadanya masih membara. Ia duduk di bangku kayu dekat warung kopi, menatap kosong ke arah langit, namun matanya menyimpan badai. Sementara itu, Tarman Gondrong yang berhasil lolos dengan luka di pipinya, kini berkumpul bersama anak buahnya di rumah kosong dekat rel kereta. Wajahnya merah padam, bukan hanya karena rasa sakit, tapi juga karena harga dirinya diinjak. Orang tua sialan itu berani mempermalukan aku di depan anak buahku, teriaknya sambil membanting botol minuman. Para preman di sekelilingnya hanya diam, tahu betul betapa berbahayanya Tarman bila sedang murka. Ia mengeluarkan pisau lipat dari sakunya, menatap tajam seolah sudah bersumpah, malam ini, darah Daeng Osman akan menjadi tumbalnya. Di terminal, Daeng berdiri dari tempat duduknya perlahan. Seorang kernet muda, Bowo, mendekat dengan wajah cemas. "Bang Daeng, kabarnya Tarman mau balik lagi bawa orang lebih banyak." Daeng menatap Bowo dengan pandangan tenang, tapi rahangnya mengeras. "Kalau mereka datang, biarkan. Aku sudah lama gak berurusan sama manusia-manusia busuk begitu. Tapi kalau mereka berani ganggu orang lemah di sini, mereka gak bakal pulang dengan napas utuh." Ucapan itu membuat Bowo menelan ludah. Ia tahu, Daeng bukan sedang menggertak, ini peringatan dari seorang legenda. Hujan turun tiba-tiba sore itu. Langit menjadi kelam, menambah suasana muram di terminal. Di bawah rintik hujan, Daeng berjalan pelan menuju warung kopi, menyalakan sebatang rokok. Asapnya mengepul, membentuk bayangan wajah-wajah masa lalu, wajah para tahanan Nusa Kambangan, wajah orang-orang yang dulu ia tundukkan. "Aku sudah coba hidup tenang," gumamnya lirih. "Tapi kenapa dunia ini selalu datang mencari masalah?" Ia tahu, kedamaian baginya hanyalah ilusi singkat. Tak lama, suara deru motor terdengar mendekat. 2 truk berhenti di depan terminal, dan belasan preman turun membawa senjata tumpul, sebagian membawa rantai. Di tengah mereka, Tarman Gondrong berdiri, dengan luka di pipinya yang kini sudah ditutup plester. "Daeng Osman." Suaranya menggema di antara kios dan bus-bus tua. "Kau pikir bisa sembunyi di balik terminal bus ini? Keluar, dasar bangkai tua." Teriakan itu membuat para penumpang panik, sebagian berlari ke arah luar terminal. Daeng berdiri, menghentikan langkah Bowo yang hendak menutup pintu warung. "Jangan, nak," katanya pelan. "Hari ini, biarkan mereka tahu, kenapa orang sepertiku pernah dikurung di Nusa Kambangan." Ia melepaskan jaketnya, menampakkan tubuh tua yang penuh bekas luka dan tato suku Dayak yang berkelok di lengan. Mata Daeng berkilat tajam, seperti hewan buas yang baru saja dibangunkan dari tidur panjangnya. Ketika langkahnya menapak ke tengah terminal, hujan semakin deras. Genangan air memantulkan wajahnya yang dingin. Tarman tertawa mengejek, "Kau kira aku takut sama kakek renta?" Tapi sebelum ia sempat melanjutkan kalimatnya, Daeng sudah bergerak cepat, nyaris tak terlihat. Satu pukulan menghantam rahang anak buah Tarman hingga terpental. 2 lainnya disapu bersamaan dengan hantaman lutut. "Aku bukan kakekmu," desis Daeng dengan nada datar. "Aku mimpi burukmu." Benturan demi benturan menggema di bawah hujan deras. Darah bercampur dengan air, mengalir di sela-sela kaki mereka yang beradu. Tarman menatap pemandangan itu dengan wajah pucat, ia mulai ingat cerita lama tentang Daeng Osman, mantan 5 Raja Dayak, pria yang bahkan para tahanan di Nusa Kambangan enggan memandang matanya. Malam itu, amarah yang selama ini terpendam kembali meledak, dan terminal Garut menjadi saksi kebangkitan sang legenda yang tak mengenal belas kasihan. Hujan deras menutupi suara jeritan dan benturan logam di terminal Garut. Kilatan petir sesekali menerangi wajah Daeng Osman yang basah kuyup, namun matanya tak sedikit pun kehilangan sinar kemarahan. Tubuhnya yang berusia 50 tahun itu bergerak seperti binatang buas, cepat, tajam, dan mematikan. Setiap kali ia melayangkan pukulan, satu tubuh preman terjatuh dan tak lagi bangkit. Suara tulang patah bergema di antara raungan hujan, dan para pedagang hanya bisa bersembunyi di balik kios, menutup mulut agar tak bersuara. Tarman Gondrong memandangi pemandangan itu dengan mata membelalak. Ia tak menyangka pria tua yang terlihat tenang itu bisa menghancurkan belasan anak buahnya dalam waktu singkat. "Berhenti!" teriaknya,
menarik perhatian Daeng yang masih berdiri dengan napas berat. Kau kira aku takut sama cerita masa lalumu, Daeng? Ini waktumu berakhir. Tarman mencabut sebilah golok besar dari balik jaketnya, kilatnya memantul di antara tetes hujan. Ia maju perlahan, mencoba menutupi rasa gentarnya dengan tawa kasar. Daeng hanya menatap tanpa gentar. Golok takkan menolongmu, nak, ujarnya tenang, lalu melempar puntung rokok ke tanah yang becek. Yang akan menolongmu hanyalah penyesalan, kalau masih sempat. Kalimat itu seperti cambuk. Tarman langsung menyerang, mengayunkan golok ke arah kepala Daeng. Tapi dengan gerakan refleks yang nyaris mustahil, Daeng menepisnya dengan siku lalu menghantamkan telapak tangannya ke dada Tarman begitu keras hingga pria itu terlempar beberapa meter dan menghantam badan Bas. Suara benturan itu menggema keras. Darah mengalir dari bibir Tarman, tapi ia bangkit lagi, matanya penuh kebencian. Aku gak bakal kalah sama bangkai tua sepertimu, teriaknya, lalu menyerang lagi membabi buta. Daeng menghindar dengan gerakan yang tampak seperti tarian maut. Ia memutar tubuh, menendang lutut Tarman hingga terdengar bunyi retakan. Tarman berlutut, menjerit kesakitan, tapi masih berusaha bangkit. Kau kuat, kata Daeng dengan nada rendah, tapi yang membuatku menakutkan bukan hanya tenaga, tapi luka yang sudah kujalani. Seketika, Daeng menarik Tarman mendekat, menatap matanya dari jarak 1 jengkal. Kau tahu kenapa aku dikurung di Nusa Kambangan hanya 1 tahun? Bisiknya di telinga Tarman. Karena tak ada yang berani menahanku lebih lama. Dengan satu dorongan brutal, Daeng menghantamkan kepala Tarman ke tiang besi terminal. Darah muncrat, bercampur dengan air hujan. Tubuh Tarman limbung, tapi sebelum jatuh, Daeng menahannya. Ingat ini, katanya lirih namun tajam, jangan pernah hina orang lemah di tanah ini. Tarman akhirnya terkapar di genangan air, tak sadarkan diri. Anak buahnya yang tersisa gemetar ketakutan, lalu lari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Terminal Garut sunyi, hanya suara hujan dan napas berat Daeng yang tersisa. Ia berdiri di tengah genangan, menatap langit yang kelabu. Hujan mengguyur tubuhnya, seolah ingin membersihkan darah yang menodai tanah terminal itu. Beberapa warga yang bersembunyi perlahan keluar, menatap sosok itu dengan campuran takut dan kagum. Seorang ibu pedagang sayur mendekat dengan wajah gemetar. Bang Daeng, terima kasih sudah lindungi kami, katanya pelan. Daeng hanya mengangguk, tak bicara sepatah kata pun. Ia menatap jauh ke arah truk-truk yang ditinggalkan para preman. Dalam hatinya, ia tahu, kedamaian ini belum tentu abadi. Dunia kejam tak pernah membiarkan orang seperti dirinya beristirahat lama. Namun malam itu, di bawah hujan yang semakin reda, terminal Garut kembali tenang. Lampu-lampu bas yang menyala memantulkan bayangan Daeng Oseman yang berdiri tegak di tengah aspal basah, seperti penjaga senja yang kembali menegakkan keadilan di tempat yang hampir dilupakan waktu. Malam mulai berganti subuh. Hujan sudah berhenti, tapi aroma tanah basah masih melekat di udara terminal Garut. Di tengah genangan air yang mulai surut, tubuh Tarman gondrong dibawa oleh 2 anak buahnya yang selamat. Wajahnya lebam, tulang pipinya retak, dan darah masih menetes dari keningnya. Tak ada satupun yang berani menoleh ke arah Daeng Oseman yang masih berdiri di bawah tiang lampu. Matanya dingin, seperti batu yang tak bisa dibaca perasaannya. Terminal itu sunyi, hanya suara serangga dan hembusan angin yang menemani ketegangan. Beberapa polisi akhirnya datang dengan mobil patroli. Sirine meraung pelan, tapi para warga yang menonton justru memalingkan muka. Mereka tahu, kedatangan aparat bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk menilai seberapa jauh mereka berani menghadapi Daeng Oseman. Dari mobil pertama keluar seorang perwira muda dengan wajah tegang. Siapa yang bikin rusuh di sini? Suaranya terdengar kaku, namun matanya langsung tertuju pada sosok Daeng yang berdiri diam, menatap balik tanpa bicara. Perwira itu menelan ludah, lalu menunduk sedikit memberi hormat. Bang Daeng, kami cuma mau memastikan keadaan aman. Kalimat itu terdengar seperti alasan, bukan perintah. Polisi-polisi lain yang di belakangnya tak berani bergerak. Mereka pernah mendengar cerita, Daeng Oseman, mantan tahanan Nusa Kambangan yang dulu bahkan kepala sipir enggan menyapanya. Satu langkah salah saja bisa membuat nyawa melayang tanpa ampun. Daeng menatap mereka beberapa detik, lalu berbicara pelan, kau lihat orang-orang di sini. Mereka cuma mau hidup tenang. Kalau aparat mau bantu, bantu lindungi mereka. Jangan datang cuma buat lihat aku. Suaranya berat, dalam, tapi mengandung wibawa yang tak terbantahkan.
Perwira itu langsung mengangguk cepat. Baik, Bang, kami paham. Ia lalu memerintahkan bawahannya untuk mengangkut para preman yang terkapar, tanpa banyak bicara. Sementara itu, di sudut terminal, Bowo dan beberapa sopir bas mulai membersihkan genangan darah. Bang Daeng, kalau abang gak ada, mungkin terminal ini udah dikuasai preman lagi, ujar Bowo lirih. Daeng hanya diam, menyalakan sebatang rokok. Asapnya menari-nari di udara, berbaur dengan kabut pagi. Aku gak nyari masalah, nak, katanya perlahan. Tapi kalau ada yang berani hina orang kecil, itu berarti mereka minta dilawan. Kalimat itu seperti nasihat sekaligus ancaman bagi siapapun yang berniat jahat di tanah itu. Salah satu polisi senior yang datang belakangan, Kompol Rendra, mendekati Daeng. Bang Daeng, kami tahu abang gak salah. Tapi kejadian ini pasti bakal jadi omongan. Kami cuma minta abang hati-hati, banyak mata yang mulai memperhatikan, katanya dengan nada setengah berbisik. Daeng hanya menatapnya sekilas. Aku gak peduli siapa yang lihat. Aku cuma jagain tempat ini. Rendra mengangguk pelan, tahu bahwa ucapan itu bukan kesombongan, tapi tekad dari seseorang yang sudah muak melihat ketidakadilan. Ketika matahari mulai naik, suasana terminal perlahan hidup kembali. Pedagang membuka lapak, bus-bus mulai berangkat satu persatu. Tapi semua orang tahu, sejak malam itu, terminal Garut bukan lagi terminal biasa. Di sana ada satu sosok yang berdiri sebagai penjaga tak resmi, pria yang bahkan aparat pun segan menegurnya. Orang-orang menyebutnya dengan berbagai nama, Macan Garut, Raja Tua, atau Bayang Hitam Terminal. Tapi bagi mereka yang mengenalnya, cukup satu nama, Daeng Osman. Dan di kursi kayu tua tempat ia biasa duduk, Daeng kembali menatap langit pagi yang cerah. Matanya sayu, tapi tajam. Dalam hati kecilnya, ia tahu badai belum benar-benar usai. Dunia luar akan selalu mencoba mengusiknya lagi. Namun satu hal pasti, selama ia masih bernafas, terminal Garut tak akan jatuh ke tangan siapapun, kecuali ke tangannya sendiri. Malam itu, Daeng Osman duduk sendiri di warung kopi terminal Garut. Lampu neon yang redup memantulkan bayangan wajahnya di meja kayu yang penuh goresan. Asap rokok mengepul pelan, menyelimuti tatapan matanya yang kosong menembus waktu. Setiap kali ia menghirup rokok dalam-dalam, kepalanya seolah menariknya kembali ke masa kelam, masa ketika jeruji besi dan bau karat menjadi temannya sehari-hari. Suara deburan ombak, suara rantai besi, dan jeritan manusia di Nusa Kambangan kembali terdengar di kepalanya. 12 tahun lalu, Daeng masih dikenal dengan nama Osman Lima Raja, seorang pria Dayak yang disegani di dunia gelap. Ia tidak mencari kekuasaan, tapi dunia kriminal menghampirinya sendiri. Karena keadilannya yang keras dan tangannya yang cepat menghabisi lawan, ia dijuluki salah satu dari 5 Raja Dayak, kelompok yang bahkan preman Jakarta tak berani menyentuh. Namun suatu malam, kesalahpahaman dan darah membuatnya harus menyerahkan diri. Ia membunuh 3 orang koruptor yang menindas rakyat desanya, dan itulah awal langkahnya ke Nusa Kambangan. Penjara itu bukan tempat manusia biasa. Di sana, suara teriakan setiap malam bukan karena ketakutan, tapi karena orang-orang berebut menjadi yang paling ditakuti. Di antara para tahanan kelas berat, hanya ada 2 cara untuk bertahan hidup, tunduk, atau berkuasa. Daeng memilih yang kedua. Hari pertamanya, 3 napi mencoba merampas makanannya. Dalam waktu 5 menit, 2 di antaranya tak pernah bangun lagi. Sejak itu, tak ada yang berani menyebut namanya tanpa rasa gentar. Namun di balik ketegasan dan kekejamannya, Daeng membawa satu hal yang tak dimiliki tahanan lain, prinsip. Ia tidak menyakiti orang yang tak bersalah, dan tak pernah memulai kekerasan tanpa sebab. Kepala sipir pun tahu itu. Dalam 1 tahun, seluruh blok napi tunduk pada Daeng tanpa ada satupun pertumpahan darah lagi. Pria itu bukan tahanan, kata salah satu penjaga. Dia seperti penjaga neraka yang dikirim Tuhan untuk menertibkan iblis. Ketika akhirnya dibebaskan setahun kemudian karena alasan perilaku baik, banyak napi yang justru meminta Daeng tinggal lebih lama. Mereka takut kehilangan sosok yang membuat penjara itu teratur. Tapi Daeng hanya menjawab, aku gak cocok hidup di antara jeruji, tapi aku juga gak pantas hidup di dunia bebas. Aku cuma akan berjalan di antara keduanya. Kalimat itu terus bergema di pikirannya sampai hari ini, setiap kali ia menatap langit terminal yang gelap. Kembali ke masa kini, Daeng tersadar dari lamunan ketika Bowo datang membawa secangkir kopi. Bang, kenapa bengong terus?
Masih kepikiran semalam? Tanyanya hati-hati. Daeng hanya tersenyum tipis. Bukan semalam, nak, tapi masa lalu yang gak pernah selesai. Tatapan matanya redup, tapi penuh luka. Ia tahu, masa lalunya di Nusa Kambangan bukan sekadar kenangan, tapi peringatan bahwa monster di dalam dirinya masih tertidur, siap bangun kapanpun seseorang berani mengguncangnya lagi. Suara klakson bas malam membuyarkan kesunyian. Beberapa sopir datang menyapa, tapi semua menjaga jarak dengan hormat. Mereka tahu pria itu bukan sembarang orang. Dalam keheningan terminal, Daeng menatap ke arah jalan raya yang berkilau basah. "Aku cuma ingin tenang," gumamnya pelan, "tapi dunia ini terlalu kecil untuk orang-orang seperti aku." Kalimat itu meluncur begitu lirih, tapi menggema kuat di dada setiap orang yang mendengarnya. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu terminal yang berkelap-kelip, Daeng Oseman kembali menatap langit hitam tanpa bintang. Ia tahu sesuatu sedang mendekat, bukan dari masa lalu, tapi dari masa depan yang membawa aroma bahaya. Hatinya berbisik, kedamaian yang ia perjuangkan, mungkin sebentar lagi akan kembali ternoda darah. Pagi itu terminal Garut kembali tampak sibuk seperti biasa. Bus-bus menderu, para pedagang berteriak menawarkan dagangan, dan penumpang berlalu lalang tanpa tahu bahwa ketenangan itu hanyalah permukaan dari badai yang mulai menggelora di bawahnya. Di salah satu gang kecil di belakang terminal, beberapa wajah asing mulai muncul, pria-pria bertubuh kekar, berambut cepak, dan berwajah keras. Mereka berbicara pelan, tapi mata mereka menatap ke arah pusat terminal, ke arah bangku kayu tempat Daeng Oseman biasa duduk. Di antara mereka, berdiri seorang pria berkacamata hitam, bernama Rango, adik kandung Tarman Gondrong. Rango bukan preman biasa, ia dikenal licik dan dingin, jauh berbeda dari kakaknya yang kasar dan emosional. Saat mendengar kabar Tarman babak belur di tangan Daeng, Rango bersumpah akan menuntut balas. Tapi bukan dengan amarah membabi buta, melainkan dengan perhitungan. Orang tua itu kuat, katanya pada anak buahnya. Tapi semua manusia punya titik lemah. Cari tahu apa yang dia jaga, siapa yang dia pedulikan. Kita hancurkan dari situ. Kata-katanya membuat suasana senyap. Rencana pembalasan itu baru saja dimulai. Sementara itu, Daeng duduk santai di warung kopi, menikmati pagi dengan secangkir kopi pahit. Bowo datang sambil membawa koran. "Bang," katanya, "preman-preman sisa Tarman kabarnya disuruh kumpul lagi di luar kota." Daeng hanya mendengus pelan. "Biarkan saja. Preman akan selalu muncul seperti rumput liar. Tapi kalau mereka datang ke sini, baru aku cabut akarnya." Ucapan itu membuat Bowo terdiam. Ia tahu, di balik ketenangan Daeng ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kemarahan. Siang itu, dua pria misterius datang ke terminal, berpura-pura sebagai penumpang. Mereka memotret kios, mencatat wajah-wajah pedagang, bahkan bertanya tentang pria tua yang sering duduk di pojok. Tanpa sadar, mereka sedang diawasi oleh seorang sopir tua bernama Randi, teman lama Daeng dari masa lalu. Randi tahu mata-mata bila melihatnya. Ia segera mendekat ke Daeng dan berbisik, "Bang, ada gerakan aneh." "Mereka bukan orang terminal." Daeng menatap jauh, pupil matanya menyempit. "Badai itu akhirnya datang juga," gumamnya. Malamnya, terminal Garut tampak sunyi. Daeng berjalan sendirian di antara deretan bus yang sudah terparkir. Lampu temaram menyoroti wajahnya yang keras tapi tenang. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar, banyak, dan cepat. Dari balik bayangan muncul Rango bersama belasan orang bersenjata. "Jadi ini orang yang ngalahin abangku," katanya dengan nada mengejek. "Aku pikir lebih besar dari yang diceritakan." Daeng menatapnya tanpa ekspresi, lalu menjawab pelan, "Kalau kau datang untuk nyari mati, kau gak perlu banyak bicara." Pertarungan pun pecah tanpa aba-aba. Rango memberi isyarat, dan para anak buahnya langsung menyerbu dari segala arah. Tapi Daeng bergerak secepat kilat. Tinju, tendangan, dan hantaman siku menghantam tanpa ampun. Suara tulang patah bercampur dengan teriakan kesakitan. Dalam waktu singkat, separuh dari mereka sudah tumbang. Namun kali ini, Daeng tidak hanya menghadapi kekuatan, Rango membawa sesuatu yang lebih licik, bom molotov. Satu botol dilempar, dan api menyambar salah satu bus, membuat terminal bergetar oleh ledakan kecil. Asap tebal menyelimuti pandangan. Di tengah kobaran api, Rango berusaha menusuk Daeng dari belakang, tapi tangan tua itu lebih cepat. Ia memutar tubuh dan menahan pisau dengan telapak tangan, darahnya mengalir tapi genggamannya tak terlepas.
Kau bukan setengah dari apa yang abangmu pernah jadi, desis Daeng, lalu menghantam wajah Rango hingga pria itu terjatuh. Rango terkapar, mulutnya berdarah, tapi masih tertawa lirih. Kau pikir ini sudah selesai, Osman? Kami bukan cuma preman, kami punya orang di balik seragam juga. Ucapan itu membuat Daeng menatapnya lama. Ada sesuatu dalam kata-kata itu, ancaman yang lebih besar dari sekadar dendam jalanan. Ia tahu, perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Saat api berkobar di belakangnya dan suara sirine mulai terdengar mendekat, Daeng berdiri tegak, menatap ke arah langit malam yang berwarna jingga karena kobaran api. Ia tahu satu hal, mulai malam ini, Terminal Garut tak hanya menjadi tempat perjuangan, tapi medan pertempuran antara masa lalu dan kekuatan gelap yang mencoba menguasai kota. Api yang membakar bas di Terminal Garut akhirnya padam menjelang dini hari. Hujan turun tipis, membawa aroma besi, asap, dan darah yang bercampur di udara. Di tengah puing dan bara yang masih mengepul, Daeng Osman berdiri diam, tubuhnya berlumur luka, namun matanya tetap tajam menatap kegelapan. Ia tahu pertempuran barusan hanyalah permulaan. Suara sirine polisi makin keras, dan kali ini bukan sekadar patroli biasa, tapi konvoi besar yang datang seolah hendak menangkap penjahat kelas berat. 3 mobil polisi berhenti di depan terminal. Dari mobil pertama turun seorang perwira tinggi, mengenakan mantel hitam dan wajah yang dipenuhi garis tegas. Namanya Kompol Hendra, kepala satuan wilayah. Namun di balik wajah dinginnya, tersimpan ambisi dan kebusukan yang jarang diketahui orang. Ia melangkah dengan tenang ke arah Daeng, sementara puluhan aparat mengepung terminal dengan senjata siaga. Bang Daeng Osman, katanya datar, kami dapat laporan bahwa abang terlibat dalam pembakaran dan penganiayaan berat. Suasana mendadak senyap, warga yang sempat menonton langsung mundur ketakutan. Daeng menatap Hendra tanpa gentar. Kau tahu sendiri siapa yang mulai duluan, jawabnya pelan. Aku cuma mempertahankan tempat ini dari gerombolan bajingan. Tapi Hendra hanya tersenyum sinis. Mungkin, tapi di mata hukum, yang terlihat cuma darah dan api. Dan kebetulan, saksi-saksi kami semua dari pihak Rango. Kalimat itu terdengar seperti perangkap yang sudah disiapkan lama. Dari balik kerumunan, muncullah Rango dengan kepala dibalut perban, berjalan pincang namun masih bisa tersenyum puas. Lihat, Pak Kompol, ujarnya lantang, ini orangnya. Dia yang hampir bakar aku hidup-hidup. Kalau Bapak gak cepat datang, terminal ini udah jadi kuburan. Warga terdiam, beberapa berbisik, sebagian mulai ragu, kebenaran seakan-akan diputar balik di depan mata mereka. Kompol Hendra menatap Daeng dengan pandangan palsu penuh iba. Maaf, Bang, atas perintah atasan, abang harus ikut ke kantor buat dimintai keterangan. Bowo yang sejak tadi bersembunyi langsung maju. Pak, jangan, saya lihat sendiri yang mulai duluan preman-preman itu. Daeng cuma nyelamatin kami, tapi 2 polisi langsung menahan Bowo dan mendorongnya mundur. Hendra menatapnya tajam. Anak muda, dunia ini bukan soal benar atau salah. Ini soal siapa yang pegang kendali. Kata-kata itu membuat Daeng menunduk pelan, tapi bukan karena takut, melainkan karena muak. Ia sadar, musuh kali ini bukan hanya geng jalanan, tapi sistem yang busuk dari dalam. Dengan tenang, Daeng mengangkat tangannya, menyerahkan diri. Baiklah, katanya datar, kalau hukum yang kalian pegang, aku ingin lihat seberapa adil hukum itu untuk orang kecil. Saat borgol melingkar di tangannya, warga mulai menangis dan berteriak meminta polisi melepaskannya. Tapi tak ada satupun aparat yang berani menatap mata Daeng. Tatapan itu terlalu dalam, bukan milik penjahat, tapi milik seorang pria yang tahu bahwa kebenaran kini sedang diinjak oleh orang-orang berseragam. Dalam perjalanan menuju mobil, Rango mendekat dan berbisik di telinganya, kau pikir kau menang malam itu, Daeng? Sekarang aku yang punya kendali. Di dunia ini, kekuatan gak berarti apa-apa kalau tanpa kuasa. Daeng menoleh perlahan, matanya memancarkan amarah yang dingin. Kalau begitu, aku akan tunjukkan padamu, kalau kuasa yang kotor gak akan pernah bisa kalahkan jiwa yang bersih. Rango tersenyum tipis, tapi dalam hatinya ada rasa gentar yang aneh. Ketika mobil polisi melaju meninggalkan terminal, warga hanya bisa berdiri menatap dari kejauhan. Hujan kembali turun, menyapu bekas darah dan api di tanah terminal Garut. Namun mereka tahu, badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Daeng Osman dibawa pergi, tapi semangatnya tertinggal, membara di dada orang-orang kecil yang kini mulai berani bersuara.
Terminal Garut kehilangan penjaganya, tapi keheningan itu takkan bertahan lama. Sebab Daeng Oseman bukan orang yang bisa dikurung begitu saja. Sel penjara yang sempit dan lembab itu kini menjadi rumah baru bagi Daeng Oseman. Dindingnya berlumut, bau karat dan keringat memenuhi udara, sementara suara jeruji besi yang beradu dengan rantai terdengar seperti irama kematian yang tak pernah berhenti. Ia duduk diam di pojok ruangan, tangan terborgol, tubuhnya masih penuh luka. Tapi mata itu tetap sama, tajam dan menyala seperti bara yang tak bisa padam. Ia tahu, keadilan bukan lagi urusan pengadilan. Di tempat seperti ini, yang berlaku hanyalah hukum rimba, dan ia sudah terlalu lama hidup di dalamnya. Malam pertama di sel, 3 orang napi mendekatinya. Mereka bertubuh besar, bertato penuh, dan memandang Daeng dengan tatapan buas. "Orang baru ya, katanya kau tukang rusuh dari terminal," ejek salah satu dari mereka sambil menendang kaki Daeng. Tapi Daeng hanya diam. Ketika tendangan kedua datang, ia menangkap pergelangan kaki si napi, memutarnya, dan dalam sekejap orang itu menjerit kesakitan di lantai. 2 lainnya mencoba menyerang, tapi Daeng bergerak cepat, 1 pukulan ke leher, 1 tendangan ke dada. Hanya butuh beberapa detik, dan ketiganya terkapar tanpa daya. Hening memenuhi sel. Para napi lain yang menyaksikan hanya bisa menatap dengan takjub. Seorang napi tua yang duduk di pojok berkata lirih, "Orang ini bukan sembarangan, semenjak malam itu, tak ada lagi yang berani mendekati Daeng dengan niat buruk." Mereka mulai memanggilnya dengan julukan baru, "Macan Terminal," pria yang bahkan di penjara, auranya membuat orang lain mundur sebelum bicara. Tapi Daeng tak mencari hormat, ia hanya menunggu waktu. Menunggu kebenaran menemukan jalannya sendiri. Namun di luar sana, Kompol Hendra dan Rango terus memainkan rencana busuknya. Mereka menyuap saksi, memutar fakta, bahkan membuat berita di media bahwa Daeng Oseman adalah biang kerusuhan di Terminal Garut. Nama Daeng dicoreng, warga dicekam ketakutan, dan terminal itu kini dikuasai penuh oleh orang-orang Rango. Setiap hari berita menayangkan, preman sadis ditangkap polisi, tapi mereka tak tahu siapa sebenarnya yang sadis dalam cerita itu. Suatu sore, seorang sipir baru datang menghampiri Daeng. Wajahnya muda, tapi matanya seperti menyimpan sesuatu. Ia menyelipkan selembar kertas kecil lewat jeruji. "Ada orang yang ingin bantu abang," katanya cepat sebelum pergi. Daeng membuka lipatan kertas itu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada 1 kalimat, "Bukti kebusukan Kompol Hendra ada di gudang terminal lama." Tunggu waktu tepat. Daeng terdiam lama, menatap tulisan itu seperti memegang kunci menuju kebebasan. Malamnya, Daeng memandangi langit yang hanya terlihat lewat celah kecil di atap besi. Ia berbisik lirih, "Kalau ini memang ujian, aku akan hadapi. Tapi kalau ini fitnah, aku akan buat mereka merasakan apa arti kehilangan." Dalam keheningan itu, wajah Bowo dan warga terminal melintas di pikirannya. Ia teringat janji yang belum ditepati, menjaga tempat itu dari tangan kotor. Seketika semangatnya bangkit lagi, seperti api yang baru disiram bensin. Hari-hari berikutnya, Daeng mulai pelan-pelan mencari tahu siapa sipir muda itu. Ternyata namanya Arman, dan ia dulu salah satu warga terminal yang diselamatkan Daeng dari ulah preman Rango. Arman tak bisa diam melihat idolanya di penjara karena fitnah. Dengan diam-diam, ia membantu Daeng mendapatkan informasi dari luar, kapan pengawasan longgar, siapa yang bisa dipercaya, bahkan bagaimana caranya keluar tanpa diketahui penjaga. Persahabatan aneh pun tumbuh di antara mereka, meski terpisah jeruji. Dan malam itu, ketika suara hujan mulai turun deras, Arman kembali menghampiri sel Daeng. "Bang, besok malam, jam 2, ada truk pengantar logistik keluar dari belakang. Saya bisa bantu buka pintunya 5 menit aja," bisiknya pelan. Daeng menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. "Kau sadar apa yang kau lakukan bisa bikin kau kehilangan pekerjaan, bahkan nyawa?" Arman menatap balik dengan mantap. "Saya cuma balas budi, Bang. Dunia perlu tahu siapa yang sebenarnya jahat." Daeng mengangguk perlahan. Di wajahnya, terselip ketenangan yang menakutkan, ketenangan milik seseorang yang siap bangkit lagi dari abu. Malam itu hujan turun deras, mengguyur atap penjara hingga suara derasnya menelan semua bunyi lain. Waktu menunjukkan pukul 1.57 dini hari. Di dalam sel, Daeng Oseman berdiri memandangi jeruji dengan tatapan dingin. Tubuhnya tenang, tapi sorot matanya tajam seperti mata binatang yang siap menerkam.
Hujan adalah waktu terbaik untuk bergerak, pengawasan berkurang, suara langkah tertutup oleh derasnya air, dan langit gelap menutupi segalanya. Ia menunggu 3 menit lagi, sesuai pesan Arman. 3 menit menuju kebebasan yang akan ia bayar dengan darah jika perlu. Ketika jam menunjuk angka 2, terdengar derit halus dari kunci di pintu besi. Arman muncul dalam gelap, wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Bang, cepat, aku cuma punya 5 menit, bisiknya dengan suara nyaris tak terdengar. Daeng hanya mengangguk, menepuk bahu Arman seolah memberi keberanian. "Kau sudah lakukan bagianmu, nak. Sisanya biar aku yang tanggung." Begitu pintu terbuka, Daeng keluar dengan langkah mantap, menyusuri lorong panjang penjara yang lembab dan berbau karat. Suara rantai menggantung dan gemericik air dari atap seolah menjadi irama langkahnya. Ia bergerak cepat ke gudang logistik di belakang penjara, seperti sudah hafal jalurnya. Setiap langkah diperhitungkan, setiap nafas ditahan dengan cermat. Saat melewati menara pengawas, sorot lampu senter hampir menyentuh wajahnya. Ia berjongkok cepat di balik tumpukan drum besi, menunggu detik lampu berputar menjauh. Hujan makin deras, dan petir menyambar di langit, membuat bayangannya tampak seperti sosok siluman dari masa lalu. Dalam gelap itu, Daeng tahu, tak ada jalan kembali. Ketika truk pengangkut logistik bersiap keluar, Arman memberi isyarat kecil dari jauh. Daeng memanjat ke bagian bawah truk, berpegangan pada rangka besi di antara roda, tubuhnya menempel di bawah kendaraan itu. Suara mesin menyala keras, gerbang belakang terbuka, dan truk melaju perlahan keluar penjara. Hujan mengguyur tanpa ampun, tapi bagi Daeng, dinginnya air itu tak seberapa dibanding panas dendam yang membakar dadanya. Begitu truk melewati gerbang luar, ia menjatuhkan diri ke parit dan menghilang di kegelapan malam. Arman yang melihat dari jauh menahan napas lega, tapi juga takut. Ia tahu mulai malam itu, dunia akan berubah. Sementara di sisi lain kota, Kompol Hendra menerima laporan dari penjaga yang menemukan jeruji Daeng terbuka. "Apa? Daeng kabur?" teriaknya sambil menghantam meja dengan kepalan tangan. Wajahnya pucat, pelipisnya berkeringat. "Kerahkan semua pasukan, jangan sampai dia keluar dari kota ini. Kalau Daeng bebas, habis sudah kita semua," katanya dengan nada penuh panik. Ia tahu rahasia kotor mereka kini dalam bahaya. Di pinggiran kota, Daeng berjalan sendirian melewati hutan kecil, tubuhnya basah kuyup tapi langkahnya kokoh. Ia berhenti di tepi sungai, mencuci wajahnya dari lumpur dan darah kering. Dari balik kabut, suara petir menyambar, menerangi wajahnya yang penuh luka namun tetap berwibawa. "Hendra, Ramo, kalian pikir bisa sembunyikan kebenaran? Aku akan datang," gumamnya pelan. Suara itu seperti sumpah dari dunia bawah tanah, janji yang akan ditepati. Dengan nyawa, saat fajar mulai merekah, Daeng tiba di sebuah pondok tua di pinggir jalan. Pondok itu milik seorang sahabat lama dari masa kelamnya dulu, Pak Mandu, mantan pendekar Kalimantan yang kini hidup menyepi. Mandu terkejut melihat Daeng muncul dengan tubuh penuh luka. "Kau masih hidup, Oseman?" tanyanya dengan nada tak percaya. Daeng hanya tersenyum tipis. "Masih. Tapi aku belum tenang. Aku butuh bantuan, Mandu. Terminal Garut dirampas, dan orang-orang baik disiksa karena aku tak di sana." Mandu terdiam sesaat, menatap wajah sahabat lamanya yang kini tampak seperti bayangan masa lalu. Ia tahu sekali apa artinya kalimat itu, badai akan datang lagi. "Kalau begitu," kata Mandu pelan sambil membuka lemari kayu tua, "mari kita kembalikan dunia seperti dulu." Dari dalam lemari, ia mengeluarkan sebilah mandau panjang berukir naga. Daeng menatapnya, lalu menggenggam gagangnya erat. Angin pagi berhembus membawa aroma tanah basah, dan di matanya, menyala kembali semangat yang dulu membuatnya ditakuti di seluruh Kalimantan, semangat raja yang siap merebut kehormatan yang dirampas. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika kabut tebal menyelimuti terminal Garut. Suasana mencekam terasa hingga ke ujung jalan. Preman-preman Rango berjaga dengan senjata tajam, sementara Kompol Hendra berdiri di depan pos dengan wajah tegang. Ia sudah menerima laporan bahwa Daeng Oseman melarikan diri 2 hari lalu. Tapi dalam hatinya, ia berharap berita itu salah. Sebab jika benar, berarti neraka akan turun pagi ini. Dan benar saja, dari kejauhan, siluet seorang pria berjalan pelan menembus kabut, dengan langkah berat tapi pasti. Daeng Oseman telah kembali. Orang-orang yang masih tinggal di terminal menatap dari kejauhan dengan campuran takut dan harapan. Mereka mengenal sosok itu, jaket kulitnya robek,
tangan kanannya memegang mandau tua yang mengkilap dalam cahaya redup. "Astaga, itu Daeng Oseman," bisik seorang sopir tua dengan suara bergetar. Rango yang melihatnya tertawa keras, pura-pura tak gentar. "Haha, jadi kau kabur cuma buat mati di sini, Daeng," teriaknya sambil menghunus golok besar. Tapi tawa itu cepat memudar ketika Daeng terus berjalan tanpa menjawab, matanya lurus menatap seperti singa yang siap menerkam mangsanya. 3 preman mencoba menyerang lebih dulu, tapi gerakan Daeng secepat kilat. 1 pukulan ke rahang, 1 tendangan mematahkan lutut, 1 lagi dihantamkan ke tiang besi hingga ambruk tak bergerak. Rango melangkah mundur, kini mulai sadar bahwa lawannya bukan manusia biasa, ini adalah legenda yang seharusnya tak pernah diganggu. Daeng menatapnya dingin. "Kau pikir dunia ini milik orang kuat yang menindas lemah? Tidak, Rango, dunia ini masih punya batas." Ucapannya pendek, tapi setiap katanya menggema seperti petir yang memecah dada. Kompol Hendra panik. Ia berteriak menyuruh anggotanya menembak, tapi anehnya, tak ada yang berani. Beberapa polisi malah menunduk, ada yang diam membeku. Mereka tahu siapa Daeng Oseman, dan mereka tahu siapa yang sebenarnya kotor di antara mereka. "Tangkap dia, bodoh. Itu perintah," bentak Hendra. Tapi sebelum satu pun bergerak, Daeng sudah berada tepat di hadapannya. Sekali sapuan mandau, pistol di tangan Hendra terlempar jauh. Daeng menatapnya dalam-dalam.